Suasana makan malam di rumah Pak Dario terasa sangat canggung. Terlebih Gatra terlihat datar menyantap makanan yang ada di piringnya. "Gimana sidang kamu?" tanya Pak Dario membuka obrolan. "Ya gitu," jawab Gatra acuh. "Gitu gimana?" tanya Pak Dario dengan nada tingginya. "Gatra ke kamar," ucapnya setelah makanan di piringnya habis tanpa menjawab pertanyaan dari Pak Dario. Bu Tania menatap langkah kaki Gatra yang semakin menjauh membuat Pak Dario dan Bu Prita saling menatap bingung. "Tania," panggil Bu Prita setengah berbisik. "Iya mah," jawab Tania yang langsung menatap Bu Prita yang duduk di sampingnya. "Kamu lagi ada masalah sama Gatra?" tanya Bu Prita menyelidik. "Enggak kok mah," jawab Bu Tania sambil menundukkan kepalanya. "Tania, ingat ya pernikahan kalian sebentar lagi," ucap Pak Dario dengan suara beratnya. "Iya Pak." Gatra mungkin capek abis sidang jadi gak banyak ngomong, saut Tania seraya memberikan senyuman. Setelah makan malam selesai Bu Prita dan Pak Dario pergi ke kamar. Bu Tania pun sudah pamit pulang dan disuruh minta antar pada Gatra. Bu Tania mengelus dadanya sambil sesekali menghamburkan nafas. Ia mulai mengetuk pintu. "Tok, dotok." "Apa?" tanya Gatra ketika ia membuka pintu sambil menatap malas Bu Tania. "Tadi kan saya kesini dijemput sama Mama. Sekarang saya mau pulang." "Ya udah kalau mau pulang, pulang aja," jawab acuh Gatra. "Tapi Bunda nyuruh saya minta antar kamu," kata Bu Tania dengan nada cepatnya. Karena Gatra hendak menutup pintu, Gatra kembali melebarkan pintu dan menatap datar wanita di hadapannya. "Tunggu di bawah." Bu Tania tersenyum dan mengangguk lalu menunggu Gatra di depan pintu rumah sambil sesekali menoleh ke belakang. Kini mereka sudah berada di dalam mobil. Bu Tania terus menatap kaca mobil sejak awal keberangkatan dan Gatra fokus menyetir tanpa ada pergerakan lain. "Kamu marah sama saya?" tanya Bu Tania memberanikan diri. "Drama apa lagi sih?" gerutu Gatra sambil mendengus kesal menoleh ke arah Bu Tania. "Maksud saya gara-gara saya bilang kayak gitu di kampus," sambung Bu Tania. "Bilang apa?" tanya Gatra sambil tersenyum sinis. "Kalau kamu bukan siapa-siapa tanpa nama orang tua kamu," jawab Bu Tania mengalihkan pandangan. "Lucu aja. Di saat kayak gitu ibu bukannya belain saya malah belain Parangga," sautnya ketus. "Saya gak belain siapa-siapa Gatra," tangkis Bu Tania. "Terus ibu kenapa bilang kayak gitu?" tanya Gatra meninggikan suaranya. "Saya gak suka kamu bawa-bawa nama orang tua kamu," jawab Bu Tania ikut meninggikan suaranya. "Kalau ibu gak suka sama saya kita batalin aja pernikahan kita. Toh kita gak saling suka kan?" Sumut Gatra dengan kesalnya membuat Bu Tania hanya bisa terdiam tak mampu menjawab apa-apa. Setelah beberapa menit Gatra menghentikan laju mobilnya. "Saya antar sampai sini aja ya."
Bu Tania menganggukkan kepalanya sambil membuka pintu mobil. Oh iya Bu. Jangan terlalu berharap sama saya. Saya orangnya gak bisa diharapin, kata Gatra sambil tetap menatap depan tanpa sedikit pun menoleh ke arah Bu Tania yang sudah berlinang air mata. Setelah Bu Tania berjalan melewati hamparan luasnya halaman, Gatra baru menatap Bu Tania sambil tersenyum sinis. Bu Tania masuk dengan keadaan yang hancur. Hatinya serasa remuk mendengar Gatra menyuruhnya membatalkan pernikahan yang tinggal menghitung hari. Bahkan Gatra lah yang dulu benar-benar memaksa untuk menikah secepatnya. Tania kira itu alasan karena Gatra sudah bisa menerimanya. Tapi salah. Mungkin itu hanya omong kosong dari seorang Gatra. Siapa? Teriak Tania ketika pintu rumahnya diketuk. Saya Non, jawab seorang lelaki dengan suara beratnya di balik pintu. Pak Usdi. Gerutu Tania sambil mengusap air mata di pipinya. Telah membuka pintu sambil menatap Pak Rusdi tajam. Apa? Tadi saya lihat Non diantar oleh seorang lelaki sampai depan. Apa itu anak dari Pak Dario? Tanya Pak Rusdi yang tahu siapa Pak Dario dan semua tentang perjodohan. Tumben Bapak nanya tentang hidup saya. Tanya Bu Tania menyelidik. Sesuai janji saya Non. Saya akan menjaga Non tapi tidak mengusik urusan pribadi. Saya di sini hanya memastikan bahwa air mata Non kenapa terjatuh. Apa ada kekerasan fisik? Tanya Pak Rusdi tajam. Bapak tahu dari mana? Tanya Bu Tania bingung. Saya memang sedang berkunjung ke sini Non. Saya memastikan semua dalam keadaan aman. Makanya Non tolong boleh helkan seorang satpam berjaga di rumah ini. Jawabnya santai. Aduh jangan sering-sering kesini Pak, nanti orang-orang tahu saya dipantau. Lagian saya gak butuh satpam kok, ketus Bu Tania sambil duduk di kursi. Baiklah saya permisi. Pak Rusdi membukukan badannya dan berjalan pergi. Di usianya yang cukup tua dia bahkan masih terlihat sehat dan keren. Tania memperhatikan Pak Rusdi yang berdiri di depan halamannya sambil menatap jalan. Tak lama sebuah mobil berhenti di hadapannya. Ia masuk dan pergi. Entah kemana. Bu Tania memandang sekelilingnya. Ia masih memikirkan pernikahannya. Petik 2. Apa aku harus tetap melanjutkannya dikarenakan usiaku sudah kepalang tua. Tapi banyak wanita karir yang menikah di usia yang lebih tua dariku. Tapi, apa ada yang mau dengan perawan tua sepertiku nantinya? Apalagi aku benar-benar sudah menaruh hati pada Gatra. Gumamnya menatap langit. Gatra melangkahkan kakinya naik ke atas tangga, tiba-tiba suara lelaki memanggilnya dengan lantang. Gatra Aryo Pamungkas, panggil Pak Dario. Gatra menaikkan kedua alisnya sambil membalikkan badannya. Sini, Pak Dario menggupaikan tangannya sambil berjalan ke arah ruang keluarga. Gatra menghamburkan nafasnya lalu turun menyusul papahnya yang sudah duduk di sofa dengan 2 teh hangat di hadapannya. Gatra duduk sambil mengalihkan pandangannya. Pak Dario menyeruput teh itu dengan suara kencang membuat Gatra menoleh dan berdecik kesal. Minum, suruh Pak Dario menunjuk gelas teh di hadapan Gatra.
Gak haus, jawab Gatra sambil meluruskan kakinya ke atas meja. Kamu sebenarnya serius gak menerima perjodohan ini? Tanya Pak Dario sambil menatap Gatra sayu. Jawabannya sama. Kayak awal papa nanya Gatra mau gak dijodohin. Jawab Gatra sambil memejamkan matanya. Terus kenapa kemarin-kemarin kamu minta buru-buru menikah dan kamu bilang kamu mau dijodohin? Tanya Pak Dario lagi, berusaha mengajak ngobrol Gatra dengan baik. Emang jawaban Gatra ada ngaruhnya? Tanya Gatra membuka matanya lalu menatap tajam Pak Dario. Gatra yakin ujung-ujungnya nikah juga kan? Kalau emang gak ada ngaruhnya semua ucapan Gatra buat apa juga ngomong serius sama kalian? Papa hanya mau kamu menikah dengan perempuan baik Gatra. Banyak perempuan di luar sana. Tapi apa mereka mau hidup susah jika sewaktu-waktu keluarga kita bangkrut? Belum tentu, kata Pak Dario sambil mengelus kepala Gatra pelan. Gatra menepisnya dengan kasar. Perempuan baik. Ya iyalah harus baik. Setia. Masa ia udah gak laku mau seenaknya? Ketus Gatra sambil tersenyum sinis. Jaga mulut kamu Gatra, bentak Pak Dario. Udahlah obrolan gak berfaedah, gerutunya sambil berjalan pergi. Pokoknya kamu harus tetap menikah Gatra, teriak Pak Dario bangun dari duduknya. Gatra hanya memberikan ibu jarinya tanpa menoleh sama sekali sambil memaki. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Semoga masuk surga.